Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Tria Devanda from Management Class 24C. Today, I'm going to present a topic titled Financial Statement, or in Indonesian, Laporan Keuangan. This topic is very important because financial statement helps you understand how will a company manager and report its financial performance. Oke, langsung saja ke materi, yaitu yang pertama ada laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dalam suatu periode tertentu yang digunakan untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Di dalam laporan ini terdapat informasi mengenai aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban yang terjadi selama perusahaan beroperasi. Melalui laporan keuangan, pihak manajemen, investor, maupun pihak lain yang berkepentingan dapat menilai apakah perusahaan berada dalam kondisi yang baik, serta menentukan langkah atau keputusan bisnis yang tepat untuk kedepannya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Pada dasarnya, terdapat 4 jenis utama laporan keuangan yang digunakan perusahaan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang berfungsi untuk menunjukkan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian dalam suatu periode. Yang kedua ada laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menjelaskan perubahan jumlah modal pemilik akibat adanya laba, rugi, atau penarikan dana. Yang ketiga ada neraca atau balance sheet, yang menampilkan posisi keuangan perusahaan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dan yang terakhir ada laporan arus kas, yang memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar selama satu periode. Jadi, seluruh laporan ini saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada hubungan dengan neraca saldo. Laporan keuangan memiliki hubungan yang sangat erat dengan neraca saldo. Neraca saldo pun mempunyai pengertian, yakni merupakan daftar yang memuat saldo dari seluruh akun dalam buku besar atau akhir periode. Jadi, data dalam neraca saldo inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi atau proses pembukuan, maka neraca saldo tidak bisa seimbang dan laporan keuangan yang dihasilkan juga menjadi kurang akurat. Dengan demikian, ketelitian dalam proses pencatatan dan penyusunan neraca saldo sangatlah penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan menghasilkan hasil yang sangat akurat. Oke, next, yang selanjutnya, fungsi dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, laporan ini memberikan informasi keuangan yang akurat dan relevan terkait keadaan perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan menjadi dasar bagi manajemen dalam menentukan kebijakan atau keputusan perusahaan. Yang ketiga, laporan ini berperan dalam menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan baik dari segi profitabilitas maupun stabilitas. Dan yang terakhir, laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Dengan kata lain, laporan keuangan ini membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Oke,
Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini, laporan keuangan merupakan alat penting yang menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Penyusunannya didasarkan pada neraca saldo, sehingga keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Melalui laporan keuangan yang baik dan akurat, perusahaan dapat melakukan evaluasi serta mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dan terarah. Okay, thanks all for my presentation about financial statement. Thank you so much for attention. I hope this presentation helps you understand how financial statements show a company performance and how they are connected to the trial balance. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.